Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raden Ali Pangestu, dosen Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Ekonomi Syariah, yaitu mata kuliah Asuransi Syariah, di mana penyampaian deskripsi mata kuliah ini dalam rangka untuk unjuk kerja bukti pelaksanaan tridharma di bidang pengajaran. Adapun pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Yang pertama adalah delivery, bagaimana cara saya menyampaikan pembelajaran secara daring maupun luring kepada mahasiswa, di mana mata kuliah Asuransi Syariah merupakan mata kuliah wajib program studi yang berada di semester 7 yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah Asuransi Syariah ini mengkaji konsep teoritis, di mana asuransi syariah secara mendalam terhadap segala sesuatu yang menyangkut tentang ilmu perasuransian, di mana ilmu perasuransian ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa ekonomi syariah sebagai bekal mempelajari materi asuransi kepada tingkatan yang lebih tinggi. Setelah mempelajari dasar-dasar asuransi syariah, mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan yang pertama, menguasai konsep dasar, kemudian prinsip, landasan hukum dan mekanisme operasional asuransi syariah yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis, kemudian fatwa DSN MUI dan juga regulasi yang berlaku. Kemudian yang kedua, memahami perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional dari konsep akad, kemudian pengelolaan resiko, kepemilikan dana, investasi, dan juga bagi hasil. Lalu bagaimana mahasiswa memahami peran dan fungsi asuransi syariah dalam sistem keuangan syariah, serta kontribusinya terhadap perlindungan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi umat. Selanjutnya yang keempat, menganalisis berbagai produk dan juga akad di dalam asuransi syariah, termasuk akad-akad tabaru, wakalah bil ujroh, mudorobah, dan murabah mustarokah yang digunakan di dalam praktek industri keuangan syariah. Dan yang kelima, menganalisis pengelolaan dana, investasi syariah, dan manajemen risiko dalam operasional asuransi syariah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan juga kepatuhan syariah. Dan yang terakhir, mengevaluasi praktik dan perkembangan industri asuransi syariah, di mana mahasiswa tentunya diharapkan bisa memberikan solusi dan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip syariah terhadap berbagai permasalahan perlindungan risiko di masyarakat. Keseluruhan tergabung dalam 14 kali pertemuan, di mana selanjutnya untuk memaksimalkan hasil belajar mahasiswa pada kuliah ini, saya menerapkan sistem pembelajaran secara daring, di mana pembelajaran platform yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan Learning Management System yang kita dengar dengan LMS, kemudian Zoom Call Meeting, Google Meeting, kemudian WhatsApp Group, dan ada beberapa variasi daripada metode pembelajaran yang saya terapkan pada perkuliahan ini, di mana hal ini dimaksudkan supaya pembelajaran tidak monoton dan dapat menarik minat belajar mahasiswa sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Ya, metode yang saya gunakan ada beberapa, yaitu diantaranya discussion, kemudian small group discussion, lalu discovery learning, problem based learning, kemudian collaborative learning, case study, dan juga contextual interaction. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan terkait dengan interaction, ya. Interaction ini bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, baik saat pembelajaran berlangsung maupun saat di luar jam pembelajaran. Ya, pendekatan pembelajaran yang saya gunakan selama pembelajaran berlangsung adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau yang kita kenal dengan student center learning, di mana mulai dari tahapan pendahuluan, inti hingga penutup, mahasiswa selalu saya libatkan untuk berperan aktif, baik untuk merespon atas pertanyaan yang diberikan, ya, memberikan pertanyaan atau juga memberikan masukan, atau bisa jadi dalam bentuk keaktifan lainnya. Pada tahapan pendahuluan, ya, biasanya saya mengajak mahasiswa
untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Lalu kemudian memberikan kesempatan kepada perwakilan mahasiswa untuk mengulas kembali materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Nah, disinilah bentuk reward yang saya berikan kepada mahasiswa ya yang mau mengungkapkan ya pendapatnya berupa poin keaktifan di dalam kelas. Dan juga pada tahapan inti pembelajaran ya bentuk interaksi yang saya lakukan itu disesuaikan dengan metode pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan pada tahapan penutup biasanya saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan kesimpulan dan diakhiri dengan evaluasi proses pembelajaran. Terakhir saya akan menjelaskan tentang assessment, ya, bagaimana cara saya melakukan penilaian terhadap hasil kinerja mahasiswa, di mana prinsip penilaian yang saya terapkan yaitu bersifat edukatif, otentik, kemudian objektif, akuntabel, dan juga transparan. Contoh bentuk penilaian yang saya terapkan ya pada perkuliahan asuransi syariah antara lain tes secara tertulis, kemudian pengamatan keaktifan di dalam kelas, dan juga penugasan. Untuk memudahkan saya dalam melakukan penilaian, saya menggunakan instrumen ya berupa rubrik penilaian dengan kriteria tertentu yang tentu sudah saya sampaikan kepada mahasiswa ya pada pertemuan pertama, di mana mahasiswa diharapkan lebih termotivasi ya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian yang telah dilakukan kemudian bisa diketahui secara transparan oleh mahasiswa melalui WhatsApp group ya, melalui LMS ataupun media lainnya. Ya, berikut saya tampilkan rekaman ya ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara luring di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, pada hari ini hari Jumat ya, seperti waktu yang sudah kita jadwalkan 13.30 hari Jumat 3 Juli 2026 kita bertemu di pertemuan pertama mata kuliah asuransi syariah. Insyaallah di dalam pertemuan ini saya akan memaparkan ya materi-materi awal tentang dasar-dasar asuransi syariah beserta operasionalnya. Insyaallah di dalam asuransi syariah teman-teman mungkin pernah mendengar tentang istilah yang mungkin sudah pernah dikenal sebelumnya ya, di mana di dalam pengertian asuransi syariah adalah pengertian yang kaitannya dengan pengelolaan resiko ya, transfer of risk ya. Jadi asuransi mungkin kita udah tidak asing lagi ya di dunia perekonomian kita di Indonesia ya, bahwasannya peran asuransi ini jelas sangat dibutuhkan ya, di mana kita tahu bahwa asuransi ini melayani ya semua kalangan masyarakat dari level mikro sampai kepada yang menengah ke atas. Ada beberapa produk yang sudah didesain ya oleh perusahaan-perusahaan asuransi syariah, di mana produk-produk asuransi syariah ini betul-betul dibutuhkan untuk kalangan masyarakat Indonesia. Next. Yang pada dasarnya sebetulnya di dalam asuransi syariah ya, yang paling terpenting adalah bagaimana pengalihan risiko finansial daripada tertanggung ke penanggung. Siapa itu tertanggung? Nah, ada yang mungkin teman-teman tahu siapa itu tertanggung atau penanggung? Mungkin di antara teman-teman ada yang tahu? Ini sih Pak. Ya. Seperti nasabah gitu. Memang orang yang mengajukan asuransi. Betul. Lalu penanggung mungkin perusahaan asuransi. Iya, betul. Tepat jawaban Fatur ya, teman-teman. Jadi tertanggung itu adalah nasabah ya, peserta asuransi syariah yang memang mereka mengalihkan ya risiko kepada penanggung yaitu perusahaan. Nah, itu yang namanya transfer of risk yang kita tahu di dalam dunia asuransi konvensional. Kemudian di dalam asuransi konvensional
ada yang dialihkan itu adalah premi. Ya, premi itu sama dengan pendapatan. Ya, di dalam asuransi konvensional premi itu adalah pendapatan. Dan premi itu diakui sebagai biaya yang diperoleh untuk perusahaan. Nah, di sini adalah bedanya antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Kalau asuransi syariah, ya, kita bisa next dulu. Kita di asuransi syariah ada filosofi atau pengertiannya dulu, di mana kalau di asuransi syariah sebetulnya prosesnya itu lebih kepada tolong menolong, karena akad awalnya itu adalah takmin, takaful atau tadamun, adalah usaha saling melindungi atau tolong menolong di antara sekelompok orang, ya, yang ingin berikrar, ya, berikrar untuk saling tolong menolong, ya, dalam bentuk akadnya itu adalah takaful atau ta'awun, begitu ya. Ya, jadi sudah jelas bahwa perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah terletak daripada potensi pengelolaan dananya atau potensi bagaimana adanya pengalihan, ya, pengalihan risiko antara perusahaan dan juga nasabah. Jadi setelah kita mengetahui, ya, bagaimana tadi konsep konvensional, terus kemudian kita mengetahui dasar-dasar bagaimana asuransi syariah ini bekerja, kita akhirnya bisa membedakan bagaimana pengelolaan resiko di dalam asuransi syariah. Jadi kalau di asuransi konvensional, resiko itu langsung diserahkan dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Nah, itu sebetulnya kalau di dalam konsep syariah itu mengandung unsur gharar, karena tidak boleh kita serta-merta hanya mengalihkan resiko itu kepada orang lain, ya. Sedangkan konsep syariah kalau bisa kita lihat, ya, misalnya di sini di dalam gambar ini, ya, bagaimana masing-masing orang, ya, bagaimana masing-masing pihak ini mereka saling tolong menolong, saling bantu membantu, ya, di mana ada seorang dosen, ada seorang dokter, pekerja, dan juga ibu rumah tangga misalnya, katakanlah mereka sama-sama saling tolong menolong dengan mengumpulkan uang. Ya, ini namanya pool of fund. Jadi dana ini terkumpul dari masing-masing pihak dan terkumpul di sini adalah untuk mengantisipasi resiko di antara kita. Ya, kita hidup penuh resiko, bukan? Ya, kira-kira menurut teman-teman apa saja resiko yang seringkali kita hadapi? Nah, boleh kita persilahkan teman kita untuk menyampaikan pendapatnya, resiko apa saja kira-kira yang terjadi dalam kehidupan kita? Kecelakaan. Iya, kecelakaan, terus mikrofon mana? Iya, kecelakaan, terus kemudian kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Lalu kehilangan kalau misalkan yang usaha, tempat usaha. Pas saat kebakaran begitu ya. Kebakaran, musibah. Bencana alam. Bencana alam ya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih ya. Itu teman kita sudah berupaya ya memberikan gambaran bahwasanya di dalam kehidupan kita ini penuh dengan resiko ya, apalagi yang paling terdekat itu kita tidak akan pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu resiko kematian ya. Kita mau sehat, mau sakit, tapi kalau Allah sudah menakdirkan kita untuk kembali kepadanya, tidak ada yang bisa menolak ya. Kita akan meninggalkan semua apa yang kita miliki di dunia ini. Baik, jadi kita sadari bahwa resiko itu ada di sekeliling kita, yang mungkin seringkali kalau ketika kita menghadapi resiko, kita menganggapnya itu sebagai musibah namanya ya. Kalau di dalam Islam ya, ketika kita dapat musibah, seringkali juga kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, walaupun ya itu kadang-kadang identik dengan kematian, tapi padahal sesungguhnya kalau bahasa Al-Quran itu identik ketika kita dapat musibah, gitu kan, kita ucapkan itu sebagai bukti bahwa segala sesuatu kita pasarkan kepada Allah, gitu ya. Baik teman-teman, dalam pertemuan kali ini, insya Allah di awal teman-teman sudah sedikit mendapatkan gambaran ya tentang bagaimana dasar-dasar asuransi syariah, kemudian akad-akad apa yang sudah dipraktekkan ya di dalam
prakteknya asuransi, kemudian juga apa-apa saja perlu dihindari tadi ya. Musibah itu ada di dalam diri kita dalam 1 tahun itu, ya berarti kita saatnya dibantu oleh saudara-saudara kita, ya untuk dibantu ketika kita sakit, ya ketika kita mengalami musibah, misalnya rumah kebakaran dan lain sebagainya, ya dengan berbagai macam produk yang ada di asuransi syariah. Mungkin kurang lebihnya secara gambarannya seperti itu. Bagaimana menurut Bunga? Sudah cukup jelas ya? Baik, terima kasih. Itulah Bunga yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, setelah itu mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oh, oke, sebutkan nama. Saya mungkin agak sedikit kurang hafal kadang-kadang ya, karena di pertemuan pertama ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Teguh Ramadan. Di sini saya mau bertanya terkait dengan asuransi syariah, yang dimana itu Bapak sudah jelaskan tadi tentang asuransi syariah, dan kita lihat teman kita sudah menanyakan perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Bapak, apa saja prinsip utama asuransi syariah? Karena yang saya tahu itu di prinsip itu ada ta'awun dan tafakur. Coba Takaful Bapak ya? jelaskan lagi. Takaful ya? Iya. Baik. Baik, terima kasih Teguh. Ya, jadi teman kita Teguh itu menanyakan tentang 2 prinsip di dalam asuransi syariah, yaitu ada prinsip takaful dan juga ada prinsip ta'awun. Ya, kita sudah bisa membedakan tadi dari sisi definisi, misalnya ta'awun dari sisi kata-kata, dari kata itu adalah prinsip saling membantu, ta'awun, wa ta'awanu ya ala birri wa taqwa, ya kan, wa ta'awanu ala ismi wa udwan ya gitu ya. Itu bahasa dari Al-Qur'an. Jadi intinya kalau ta'awun itu adalah prinsip untuk saling membantu ya di antara kita ya ketika terjadi musibah datang. Kemudian ada prinsip takaful. Nah, kalau takaful ini adalah prinsip untuk saling menanggung resiko. Ya, jadi saya sampaikan tadi, mungkin di antara kita ketika kita punya komitmen bersama untuk saling membantu, saling tolong menolong, kita harus punya unsur kerelaan ketika misalnya ternyata saudara kita ya menghadapi musibah dan premi yang sudah kita bayarkan itu adalah untuk membantu saudara kita yang kurang beruntung tadi, yang kena musibah begitu ya. Nah, itu adalah prinsip takaful ya, saling menanggung. Ya, jadi kalau di dalam asuransi konvensional nggak ada prinsip kayak gini. Ya, kita tuh tidak dilibatkan. Ya, tidak dilibatkan di dalam tolong menolong, tidak dilibatkan dalam saling menanggung tadi ya resiko di antara kita. Karena prinsip ta'awun, prinsip takaful itu jelas sudah sesuai dengan prinsip syariah, ya, sudah sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis, yang memang tentunya itu menjadi pedoman kita di dalam berkehidupan bermuamalah, gitu ya. Baik, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah cukup jelas, Saudara Teguh? Ya, cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Baik, teman-teman, jadi sudah 2 penanya ya yang sudah kita berikan kesempatan untuk bertanya. Ada 1 orang perempuan, ini kebetulan memang ada di 2 semester ya mata kuliah ini ya, ada semester 6, ada semester 4 ya, gabungan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya sampai di sini? Saya Bapak izin. Oh, boleh. Silakan memperkenalkan diri, mungkin saya sedikit kurang hafal nama ya, silahkan memperkenalkan diri, kemudian apa yang akan ditanyakan. Ya, Bapak perkenalkan, saya Meina Aining Riani. Saya izin bertanya Bapak terkait pemaparan materi yang hari ini Bapak sampaikan. Itu tentang asuransi syariah ya Bapak. Tadi juga sempat disinggung adanya pelarangan penerapan goror, riba, dan maisir di asuransi syariah. Yang mau saya tanyakan itu kenapa sih Bapak hal itu tuh dilarang gitu penerapannya? Oke. Baik, terima kasih sama-sama Meina. Ya, jadi Meina tadi sudah memberikan pertanyaan terkait juga apa yang sudah saya sampaikan di awal ya, tentang bagaimana asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Perbedaannya adalah di mana adanya penerapan ya. Kalau di konvensional itu lekat dengan prinsip maisir, goro, dan juga riba. Tapi di asuransi syariah insya Allah semua itu dieliminir itu dihilangkan. Gak ada prinsip-prinsip maghrib, maisir, goro, dan juga riba. Kita tahu maisir tadi sedikit sudah saya singgung, maisir itu kan adalah adanya unsur perjudian di dalamnya ya. Adanya transaksi untung-untungan. Contohnya adalah tadi bahwa ketika seseorang ya di konvensional itu dia menyetorkan premi,
dia berharap dengan dia premi, katakanlah preminya mungkin 100.000 atau 1 juta, dia berharap kadang-kadang, oh nanti saya akan mendapatkan lebih dari uang yang saya setorkan. Kadang-kadang kan punya persepsi gitu, ya kan? Misalnya yang diasuransikan, misalnya katakanlah mobil, ya kan, produk asuransi konvensional dan asuransi syariah pun sama-sama punya asuransi kendaraan bermotor, baik motor sepeda motor ataupun juga mobil. Nah, contohnya salah satunya adalah asuransikan mobilnya. Ya, memang asuransi mobil preminya cukup besar di antara asuransi konvensional maupun syariah. Ya, biaya preminya cukup besar. Tapi kadang-kadang orang berpikir saya menyetorkan biaya premi, saya berharap saya mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, dengan punya persepsi seperti itu dan kita tidak menyadari bahwa kita tidak boleh lekat dengan unsur-unsur judi tadi, kadang-kadang seseorang berbuat nekat atau berbuat sesuatu yang dilarang, yaitu melakukan fraud. Mengajukan klaim seolah-olah misalnya katakanlah dia mengasuransikan motornya seolah-olah kecelakaan atau rusak, karena kan biasanya kalau di dalam asuransi itu dia mengasuransikan motornya kalau motornya itu hilang atau rusak, ya, kecelakaan itu harus dibuktikan motornya itu dalam keadaan rusak 70%. 70% itu kegambar nggak oleh teman-teman keadaan motornya seperti apa kira-kira? Stangnya hilang doang, atau memang benar-benar motornya sudah tidak terbentuk misalnya, udah nggak ada bentuknya ya pokoknya bengkok sedemikian rupa begitu ya. Nah, oleh karena itu tadi kalau orang yang punya pikiran mau fraud, berbuat pelanggaran, itu motor bagaimana caranya, walaupun dia katakanlah memang betul dia kecelakaan, tapi motornya sehat walafiat, maksudnya nggak terlalu paling baret-baret aja. Nah, seringkali seseorang itu berbuat fraud agar diharapkan motornya itu bisa diganti oleh asuransi, baik dalam bentuk motor lagi maupun diganti uang, biasanya kan begitu. Makanya motornya dirusakin sedemikian rupa, ya kan? Ya, dia menganggap bahwa biarin aja asuransi, nggak tahu ini, ya kan? Yang penting ketika saya mau klaim, saya foto atau orang asuransinya datang, dia memperlihatkan nih motornya udah dalam kerusakan 70%. Ya, dia berharap klaimnya di ACC, dia dapat motor baru atau dia dapat penggantian. Biasanya seperti itu, ya. Nah, itu sebetulnya di dalam asuransi syariah itu yang dilarang, karena itu ada unsur tadi maisir, untung-untungan, judi kan. Dia transfer atau dia cuma bayar premi 100.000, tapi dia berharap dapat motor baru, ya kan? Nah, itu sebetulnya yang dilarang di dalam Islam. Unsur maisir. Kemudian kalau unsur gorornya, misalnya goror itu kan kita tahu bahwa ada unsur-unsur ketidakjelasan, ya, ketidakpastian dalam berakad. Nah, ini salah satu contohnya ya kalau di dalam praktek goror. Seringkali kalau di asuransi konvensional, goror itu adalah pihak marketingnya atau pihak asuransinya menawarkan premi berlebih. Atau gini, Pak, ini Bapak kalau asuransikan kendaraannya Pak, kalau selama 1 tahun, Bapak nggak terjadi musibah apa-apa, preminya akan balik Pak 70%. Misalnya katakanlah Bapak store premi untuk mobil Bapak bayar premi 5 juta, ya kan? Misalnya dalam 5 juta itu untuk 1 tahun, untuk mengantisipasi risiko selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu, mobil Bapak nggak apa-apa, ya. Mobil Bapak utuh, nggak ada musibah. Nanti preminya akan balik lagi Pak, kepada Bapak 70%. Nah, kira-kira menurut teman-teman, kalau dari sudut pandang syariah, itu boleh atau tidak? Ada yang punya pendapat kira-kira? Masih kalau memang harusnya mungkin kembali dalam 100% ya Pak. Tapi kalau saya lihat juga itu kan disampaikan dalam kesepakatan awal Pak, yang memang mungkin ide yang premi tersebut itu bisa dibilang juga kan pendapatan juga bagi perusahaan ya Pak. Jadi ini juga berbeda buat perusahaan, tapi dengan kesepakatan. Oh gitu. Iya. Oke. Kemudian kita lihat Teguh misalnya lihat, kasihan nih pengemis, kakinya buntung, pinggir jalan dia minta-minta. Nah, dikasihlah. Kata Teguh, waduh uang saya tinggal 5.000-nya nih. Kasihlah oleh Teguh 5.000, ya gak apa-apa. Nah, tiba-tiba kata Teguh, ya
Ternyata masih ada lagi nih uang. Oh 10.000 kata Teguh. Ayo udahlah, saya udah kasih ini 5.000 nggak apa-apa buat pengemis tadi. Tapi saya pengen beli gorengan. Nah, ada tukang gorengan pinggir jalan, Bang, beli gorengan Bang 5.000, ya kan? Ketika lagi menunggu gorengan dimasukin ini, tiba-tiba di sana ada rame-rame. Ih, ada apa tuh? Oh, ada Satpol PP lagi razia pengemis dan gelandangan. Teguh kaget lah, kasihan nih si bapak, gimana? Kakinya cuma satu jalan. Nah tiba-tiba si pengemis itu pun kaget, ada razia Satpol PP. Tiba-tiba dia apa? Nah, kakinya jadi ada dua, kakinya bisa jalan tiba-tiba. Jadi yang kakinya satu tuh dilipat ternyata sama dia, ditutupi oleh sarung, ya kan? Padahal kakinya tuh dua-duanya normal, tapi berhubung dia mau lari, dia nggak bisa satu kaki begitu, akhirnya ketahuan kaki satunya normal, dia lari ke sana. Teguh kaget, kurang ajar itu pengemis, ternyata kakinya dua. Nah, kira-kira menurut Teguh akan minta balik itu uang atau ya udah saya sedekah karena saya sudah niatnya sedekah karena Allah walaupun dia nipu saya. Teguh pilih mana? Ikhlas, Pak. Pilih ikhlas kan? Nah, begitu pun. Ya, walaupun gondok ya. Walaupun gondok di dalam hati, ya enggak? Nah, pilih ikhlas karena syariah pun juga mengajarkan seperti itu. Asuransi syariah pun mengajarkan seperti itu. Ketika kita niat untuk menolong tadi 4 orang tadi, Surya, Fatur, ya, Jannah, sudah sama siapa? Bunga. Sudah sama-sama mengikhlaskan, ya, memberikan uang 5 juta untuk mengantisipasi resiko mobil kalian selama 1 tahun ke depan. Berarti apa? Sudah ikhlas. Walaupun tidak terjadi apa-apa dalam 1 tahun ke depan. Nah, kira-kira uang itu buat siapa? Kalau memang kalian sudah setor 5 juta sebagai premi untuk antisipasi resiko. Buat siapa kira-kira? Ya, buat saudara kita mungkin di luar sana, di luar Bogor, atau kan asuransi kan cabangnya hanya di Bogor saja, bisa jadi di seluruh Indonesia. Tapi ada saudara kita yang di Jawa Timur, ya di Surabaya, ada musibah kecelakaan, sehingga menyebabkan mobilnya ringsek, hancur, tidak berbentuk. Nah, dari situlah uang kalian untuk membantu saudara kita yang sedang kena musibah tadi, begitu. Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Nah, itu ketika kita sudah tahu itu judi, kita nggak boleh memakan harta dari judi tadi. Kemudian kalau riba, yang terakhir penjelasan tentang riba bahwa pengelolaan asuransi di di lembaga asuransi syariah itu tidak boleh menginvestasikan dana preminya itu kepada lembaga keuangan yang mengandung unsur riba yang ada bunganya. Nggak boleh diinvestasikan kepada bank konvensional, ya, dan lain sebagainya, ya. Begitupun juga mengasuransikan kembali atau reasuransi kepada lembaga atau perusahaan asuransi konvensional. Jadi harus berputar di dalam lingkup syariah. Kalau memang asuransi syariah, berarti menginvestasikan dananya harus ke bank syariah, gitu ya. Nggak boleh ke bank konvensional. Nah, disitulah kita bisa mengetahui bagaimana penerapan, ya, mengeliminasi maghrib, yaitu maisir, goror, dan juga riba di asuransi syariah. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah sudah cukup jelas, Meina? Sudah cukup jelas ya. Baik teman-teman, mungkin untuk pertemuan siang hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Saya dosen asuransi syariah R.Ali Pangestu. Untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan dulu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan saya memohon maaf. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian pemaparan saya terkait deskripsi salah satu mata kuliah di program studi ekonomi syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.